Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, Waalaikumsalam, Bro. sebelum saya masuk ke materi ya. Jadi di mata kuliah ini tidak ada praktikum. Perangkat bergerak. Jadi dengan pendekatan konsep kreatif. Lebihnya itu ke konsep-konsep. Tidak apa-apa aja poin-poin penting yang sudah dilakukan agar lebihnya ke arah kreatif dalam desain, aplikasi, dan gamenya. Jadi tidak ada praktikum ya. Kalau untuk praktikum itu jurusannya itu ada yang namanya game design. Nah itu game development itu praktikum. Ya, karena ini desain kreatif lebih ke konsepnya. Ya. Oke, kan saya langsung aja lanjut ke materi. Nah di sini ada tipe-tipe profil kepribadian pengusaha atau wira swastawan atau wira swasta lah saya bilang di sini. Jadi ada 3 tipe di sini tuh. Prodigi, strategis, visionary di sini. Jadi ada 3 prodigi, strategis, visionary. Jadi dari berapa banyak yaitu secara garis besar itu ada 3 tipe profil kepribadian seorang pengusaha atau wira swasta. Nah, yang pertama itu prodigi. Apa itu prodigi? Jadi dikatakan dia itu orang yang ajaib atau berbakat. Jadi dia itu diberkati dengan naluri dan insting bisnis. Ya, jadi udah bawaan dia itu punya naluri insting bisnis yang kuat. Jadi dia itu naluri dan instingnya itu sudah melekat. Nah, lalu dia itu manfaatkan dari naluri insting bisnisnya, yaitu di semua aspek. Tuh. Jadi ada yang emang udah berbakat, tipenya itu yaitu prodigi. Yang kedua ada yang namanya strategis. Jadi dia itu ahli strategi, yaitu seorang pemikir yang kreatif dan taktis. Nah, dia itu selalu datang dengan rencana yang efektif dan efisien. Nah, jadi merencanakannya itu dengan yang efektif dan efisien. Rencana apa ya? Contohnya rencana permainan, contohnya kan aplikasi efektif dan efisien seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya visionary. Nah, di sini tuh dia tuh terus mencari ide-ide baru, sesuai namanya visioner ya. Jadi visionary. Jadi terus mencari ide-ide yang baru dan inovatif. Dia tipe ini itu lebih mencari ide-ide baru dan inovatif. Nah, setelah dapat ide-ide yang baru dan inovatif, lalu merancang cara-cara baru untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Tuh, jadi dari 3 ini rata-rata tipenya itu ya pasti nggak jauh dari yang 3 ini, tipe-tipe profil kepribadian pengusaha. Nah, berikutnya ada, nah ini yang namanya bad entrepreneur personality. Jadi kepribadian pengusaha yang buruk. Nah, ini ada yang namanya predatory aggressiveness, excuse making, deceit, emotional instability, dan narcissism. Nah, sekarang apa itu predatory aggressiveness? Sesuai nama ya, predator. Nah, jadi itu kayak pemangsa. Jadi pemangsa yang agresif. Jadi contoh misalnya kalau ada kompetitor, dia tuh bagaimana caranya pengen mematikan kompetitor itu. Misalkan agar usahanya itu tidak berjalan. Nah, itu kan dia tipe itu yang pemangsa. Terus misalkan dengan anggota tim, itu lebihnya itu misalkan dengan cara yang kalau saya bilang diktator. Jadi kalau yang dia nggak suka udah keluarin, yang dirasa lemah udah keluarin. Itu tipe predatory aggressiveness. Nah, berikutnya ada yang namanya excuse making. Nah, dia itu pembuat alasan. Dia sering ngeles istilahnya tuh. Jadi misalkan kalau ada masalah apa, ngeles apapun, jadi dia itu selalu membuat alasan. Itu tipe yang excuse making. Yang berikutnya ada yang namanya deceit. Nah, di sini deceit di situ istilahnya itu menipu atau pembohong atau bohong. Nah, dia itu misalkan bilang misalnya produk ini bagus, nah kelebihannya ini, pada kenyataannya itu banyak kekurangannya. Jadi tipe yang seperti itu. Jadi banyak yang menipu atau membohong. Nah, berikutnya ada yang namanya emotional instability. Nah, di sini berarti titik emosional yang tidak stabil. Nah, contohnya dia tuh mudah marah. Tiba-tiba baik lagi, tiba-tiba marah lagi. Nah, itu ya, jadi tipe kepribadian pengusaha yang buruk. Salah satunya yaitu ya stabilan emosi atau emosional instability. Yang berikutnya narsisism. Sesuai namanya narsis. Nah, berarti dia itu lebih menyukai diri sendiri. Jadi apapun itu, tidak ada orang yang boleh lebih dari dia. Menurut pandangan dia itu jadi harus dia yang di atas dari yang lainnya. Yaitu tipe yang narsisisme. Nah, inilah 5 kepribadian yang harus dijauhi ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, di sini tuh lebihnya misalkan ke pengusaha startup. Ya.
Nah, sekarang di sini apa itu? Pasti ada yang namanya tuh aspek yang tidak relevan. Nah, ini kadang kita menganggap kalau yang untuk usaha itu menjadi seorang pengusaha entrepreneur tuh harus punya IQ yang tinggi, punya kesadaran yang tinggi atau mendengarkan kata hati. Nah, sebenarnya keduanya ini tidak relevan ya, contoh IQ ya, intelijen. Nah, orang kadang menganggap intelijen mempengaruhi, ternyata tidak relevan. Nah, di sini sebenarnya tidak ada korelasi antara IQ dan kesuksesan dalam mendirikan usaha. Nah, itu. Makanya di sini termasuk yang tidak relevan. Yang berikutnya yaitu conscientiousness. Nah, ini di sini juga sama. Ternyata kesadaran atau sifat mendengarkan kata hati ini di mana dia itu mengukur tanggung jawab dan ketekunan ya, contohnya misalkan mengukur tanggung jawab dan ketekunan dari seorang kandidat, misalkan seorang karyawan itu. Tapi sebenarnya tidak ada korelasinya. Kadang kita mendengar kata hati belum tentu itu benar. Nah, itu. Jadi kalau bilang apa yang dilakukan sesuai dengan kata hati itu pasti benar, tidak juga. Nah, jadi dikatakan aspek yang tidak relevan yaitu IQ dan conscientiousness itu ya. Nah, sekarang apa itu startup? Nah, di sini kan kita mau mendirikan. Nah, ini salah satunya itu startup. Sesuai namanya startup, berarti mulai. Maka di sini tuh startup itu ada perusahaan rintisan, perusahaan yang baru dimulai. Nah, di sini tuh merujuk pada semua perusahaan yang belum lama, karena kan baru mulai. Jadi belum lama beroperasi. Dan baru pada fase pengembangan. Nah, ini untuk menemukan pasar yang tepat. Nah, di sini tuh identiknya, di sini bisnis startup itu identiknya dengan teknologi web, internet, dan aplikasi. Tapi bukan berarti, selain dari ini bukan dikatakan startup, enggak. Ini hanya dikatakan identiknya perusahaan startup itu dengan teknologi web, internet, dan aplikasi. Sedangkan software startup itu berarti software yang digunakan. Jadi perusahaan teknologi yang berfokus pada penyediaan produk. Nah, ini melalui program atau software atau perangkat lunak. Jadi yang ditanamkan pada komputer maupun mobile device. Itu ya. Dan contohnya apa? Contohnya misalnya marketplace seperti itu. Dia kan sebenarnya secara tidak langsung startup awalnya. Juga software startup. Nah, ini kenapa? Jadi apa yang bisa membuat sukses dan kenapa bisa gagal? Nah, di sini ada 5 sebenarnya faktor yang penting untuk kesuksesan dari aplikasi. Ini ada 5. Nah, di sini ada ide, ada tim, ada model bisnis model, ada pendanaan, funding, ada juga waktu atau timing. Nah, ini ya. Jadi 5 elemen penting yang mengarah pada kesuksesan. Ini ada ide, tim, bisnis model, funding, dan timing. Nah, di sini ide itu apa? Nah, kita harus tahu ide itu apa. Jadi di sini tuh idenya itu ide-ide yang cemerlang. Karena semuanya itu pasti dimulai dengan satu ide cemerlang. Gitu. Nah, ini fakta juga bahwa tidak setiap startup akan mencapai kesuksesan. Kenapa? Ya bisa jadi kan banyak kompetitor misalnya dalam bidang yang sama. Jadi mau nggak mau harus ada ide yang cemerlang, inovatif yang berbeda dengan kompetitor yang lain. Nah, sini. Nah, ini penting adanya punya ide yang cemerlang. Berikutnya yaitu tim atau eksekusi. Nah, sesuai namanya ada tim. Nah, ini. Jadi kita harus merekrut kandidat terbaik. Nah, untuk posisinya ya, jadi posisi yang terbaik diisi oleh orang yang tepat. Nah, itu. Karena kita nggak bisa kerja sendiri. Pasti misalnya untuk urusan marketing harus dipegang oleh orang yang mengerti marketing. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa melakukan semuanya secara sendiri. Kita butuh tim atau eksekusi kandidat terbaik. Berikutnya ada bisnis model atau model bisnis. Nah, di sini tuh model dasar menjelaskan bagaimana bisnis kita itu bisa menghasilkan keuntungan. Jadi lebihnya itu ke profit. Yang namanya model bisnis itu lebihnya ke profit. Atau dapat menghasilkan keuntungan. Nah, di sini berbeda antara model bisnis dengan rencana bisnis. Kayak tadi model bisnis itu lebih fokus kepada mendapatkan keuntungan. Itu ya. Jadi kalau yang namanya rencana bisnis itu lebih lagi rencana pemasarannya lebih matang, lain-lain seperti itu ya. Kalau model bisnis lebihnya arahnya ke mencapai mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, berikutnya pendanaan atau funding. Nah, udah jelas mulai bisnis itu usaha yang mahal, apalagi misalkan usaha yang kita geluti itu bidangnya misalkan
emang butuh modal yang besar. Jadi butuh banyak modal. Mau gak mau kan butuh pendanaan. Nah ini. Tapi sebenarnya ada cara sebenarnya kita untuk mendapatkan modal banyak sebenarnya. Bisa juga kan jalur misalnya kita pinjaman. Nah ini salah satunya kan bisa pinjaman, misalkan pinjaman ke bank. Yang jadi masalah yang namanya pinjaman ke bank itu harus ada jaminan. Nah ini yang susahnya karena belum tentu kita punya jaminan itu ya. Nah di sini makanya ada cara untuk mendapatkan sumber dana. Misalnya untuk pendanaan tuh misalkan untuk usaha startup kita yang pertama misalkan pinjaman usaha kecil. Misalnya usaha kecil bisa jadi misalnya kita ikut ke koperasi simpan pinjam. Nah itu. Yang kedua bisa juga kita cari investor atau pemodal. Siapa yang mau? Nah kita jelasin nih usaha ini kemungkinan berkembang ini. Cari investor yang mau kasih dananya. Nah itu. Yang berikutnya bisa juga biaya sendiri ya. Berarti kalau ini skalanya kita nggak bisa langsung besar. Dari yang kecil dulu. Kalau kita pakai uang sendiri. Ya, bisa jadi kita misalkan oke, kita mau kerja dulu misalkan. Kalau udah terkumpul baru kita keluar misalkan mendirikan perusahaan startup. Nah itu berarti biaya sendiri. Nah, berikutnya bisa pakai internet crowdsourcing. Berarti ini kayak pendanaan. Kalau di internet tuh mengumpulkan dana dari banyak orang seperti itu. Biar jelas, bukan dananya, bukan dana sosial. Itu jelas mendirikan startup. Nah ini. Ibaratnya kayak, berarti apa ya? Kalau secara ini apa? Dilibatkanlah seperti itu ya. Nah berikutnya juga bisa pendanaan itu dari teman atau keluarga. Nah ini juga bersama pendanaan. Kalau kita nggak punya, bisa mencari investor. Istilahnya investor tapi ini dari teman atau keluarga seperti itu. Nah, berikutnya ada juga waktu atau timing. Nah, di sini itu waktu yang tepat, kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Dan harus bisa melihat misalnya konsumen itu benar-benar siap nggak dengan produk yang akan kita keluarkan atau dengan ide yang kita miliki, siap nggak? Yang sampai kita mengeluarkan produk yang konsumennya sebenarnya nggak siap. Maksudnya nggak siap di sini itu misalnya nggak menerima, sebenarnya itu nggak dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi harus kita lihat apakah benar nggak waktunya itu tepat nggak, konsumennya benar-benar siap nggak dengan ide yang kita miliki, dengan produk yang akan kita berikan seperti itu. Nah ini ya contoh dari aplikasi yang sukses dan aplikasi yang gagal di sini. Nah di sini bisa dilihat ya, yang ada gambarnya ya, ide, tim, bisnis model, finding, timing. Nah bisa dilihat di sini untuk aplikasi yang sukses, contohnya Instagram, ternyata dia itu ide dan waktunya besar. Nih, timnya juga nih, nilainya kan 899. Kayak YouTube, idenya dan timingnya juga timnya lumayan ya. Nah, Uber, nah ini timnya yang paling bagus tuh 10. Gojek itu idenya dan timingnya, nah ini 10. Timnya juga 9, nah ini. Makanya Gojek ini kalau bilang ini lumayan baik ya. Nah ini yang gagal, bisa lihat nih contoh Friendster dulu, Friendster ya sebelum ada Facebook gitu. Ini poin-poinnya. Nah, ternyata dari yang 5 elemen tadi tuh ternyata di sini bisa dilihat ternyata yang paling utama itu timing sebanyak 42%, eksekusi 32, ide 28, bisnis model 24, funding 14. Nah di sini. Nah ini juga 5 elemen ini sebenarnya dikemukakan oleh Bill Gross, seorang pengusaha atau investor asal Amerika. Jadi dia itu pendiri perusahaan teknologi yang bernama Idea Lab ya. Itu dia itu udah menghasilkan ratusan, lebih dari 100 perusahaan startup. Nah itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Pasti dia itu berhasil mengeluarkan ratusan perusahaan startup Bill Gross ini. Nah dia yang mengemukakan 5 elemen penting perusahaan startup ini ya. Jadi yang agar mengarah pada kesuksesan. Yang ide-ide tim itu Bill Gross yang mengajukan. Nah dari yang tadi kenapa timing pertama ini juga hasil dari yang dikemukakan oleh Bill Gross. Jadi dia itu melakukan survei ke ratusan perusahaan startup milik dia secara internal dan juga perusahaan startup dari luar. Nah, ini. Yang dari sini akhirnya dapatkan hasil. Ingat ya, ini bukan hanya yang sukses, ternyata hasil ini tuh berdasarkan kesuksesan dan kegagalan. Jadi bukan hanya kesuksesan. Nilai presentasi ini jadi sukses dan kegagalan. Nah itu. Kenapa ide itu nomor 1? Nah itu. Nah, jadi itu karena dia itu sudah melakukan survei. Nah, kalaupun kita jumlahkan sebenarnya persennya, ternyata nggak 100%. Dari sini kan 42, 32, ini lebih. Nah, itu karena
rasio itu ya, yang poin pentingnya itu rasio antara nilai-nilai yang ditetapkan oleh Bill Gross ya. Jadi dia itu memperhitungkan tuh antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan dan kegagalan startup. Dia bukan hanya kesuksesan. Jadi rasionya itu ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan dan kegagalan. Dari sini juga pasti ada persen, misalkan kayak ibaratnya tuh idle. Ada idle-nya tuh di sini tuh. Jadi kalau jumlahkan ini sebenarnya 100 lebih. Nah, mungkin dari skala misalkan 200. Jadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan dan kegagalan dari sini. Di sisanya bisa jadi ide. Ya orang nggak ke gagal, nggak juga sukses seperti itu ya. Nah itu alasannya. Nah kenapa sekarang yang pertama itu kita yang terakhir ya dulu. Kenapa itu pendanaan itu nomor 5? Nah itu mungkin bertanya kenapa pendanaan itu terakhir? Kalau dilihat kan pendanaan itu terakhir 14%. Kenapa? Kadang kita coba berpikir butuh modal. Pasti kan seringnya nggak punya modal usaha start. Nah, itu. Ternyata menurut Bill Gross itu justru pendanaan tuh di tempat terakhir. Nah, ternyata di sini menurut dia hasil survei itu untuk membangun perusahaan startup yang sukses itu ternyata yang paling penting itu yang harus dikuatkan tuh di ide dan produk. Itu aja sudah cukup sebenarnya. Nah itu karena orang akan tertarik apa yang dibuat tuh kan idenya dulu, inovasinya dulu. Nah itu intinya tuh. Nah ternyata pendanaan itu tidak akan pernah melebihi kelemahan dari ide. Jadi tidak akan pernah pendanaan itu melebihi dari ide. Kita percuma punya dana tapi nggak ada idenya. Apa yang mau dibuatnya? Nah itu ternyata hanya ikut-ikutan. Nah itu juga termasuk yang buruk seperti itu. Yang penting itu lebih penting dari pendanaan itu ide dan tim itu udah lebih baik daripada pendanaan itu. Nah yang berikutnya itu model bisnis atau bisnis model. Kenapa peringkat keempat 24%? Nah sini kan tadi kan model bisnis itu lebihnya itu ke arah profit, keuntungan. Nah di situ ternyata bukan itu. Kita kalau awalnya lebihnya ke cari keuntungan itu bisa jadi bumerang. Karena kita pengen lebihnya tuh karena inginnya untung. Nah berarti lebihnya bukan ke kualitas nanti itu. Seperti itu. Itu ya. Itu sekarang tuh lebihnya dilihatnya dari kualitas. Misalkan contoh dari kenyamanan dari penggunaan dari usernya. Nah, contoh di sini yang bagusnya apa? Kayak Twitter itu simple sebenarnya. Itu simple. Kalau dilihat itu simple. Nah seperti itu. Jadi dia itu kalau bilang bangun model bisnisnya dia nggak misalkan pengen keuntungan besar, enggak, lebih baik kecil tapi banyak seperti itu. Itu simple seperti itu ya. Nah, sekarang ternyata ide tuh tingkat ketiga sebanyak 28%. Kenapa? Nah ini padahal kita ada ide inovatif benar ternyata kalau kita berpikir seperti itu, tapi ternyata nah itu nggak seperti itu juga. Nah, karena kadang kita punya ide tapi idenya nggak bisa diwujudkan. Nah itu juga sama aja seperti itu. Jadi kayak orang punya bermimpi tapi tidak terlaksana seperti itu ya. Jadi ide yang bagus juga percuma kalau tidak dilaksanakan seperti itu. Nah berikutnya ada tim. Kenapa tim atau eksekusi itu peringkat kedua? Nah ini padahal untuk mewujudkan kesuksesan satu yaitu punya tim yang kuat, yang solid, yang sesuai di bidangnya, yang kuat di bidangnya, yang baik di bidangnya. Nah itu situ sebanyak 32%. Kenapa peringkat kedua? Ya itu juga tim memang benar. Kita kalau tim yang kuat mungkin akan membawa kesuksesan, tapi bukan yang terpenting. Kenapa? Karena bisa jadi tim yang kuat, semuanya kuat, tapi ternyata kurang dibutuhkan di masyarakat. Jadi kan kurang banyak konsumen misalkan yang suka dengan produk kita. Nah itu makanya di peringkat keempat. Nah disinilah makanya kenapa waktu itu atau perfect timing ya, jadi waktu yang tepat justru yang terpenting. Ya karena kalau kita meluncurkan produk yang benar-benar dibutuhkan, pasti itu akan berhasil. Beda kalau kita meskipun bagus tapi tidak dibutuhkan, itu nggak akan berhasil. Makanya di sini tuh waktu atau perfect timing ya, waktu yang tepat itu justru yang nomor satu sebanyak 42%. Itu menurut Bill Gross, seorang investor atau pengusaha dari Amerika seperti itu ya. Itu. Jadi intinya tuh yang pertama itu perfect timing. Kadang kita idenya bagus. Oke punya tip, lihat dulu sekarang timingnya tepat nggak? Sama kayak Gojek. Kenapa? Karena tepat timingnya. Nah, contoh orang waktu dulu butuh, ini saya butuh mesen ini, tapi bukan saya mendatangi ini kayak ke Ojek yang datang ke saya pengen udah jelas nih biayanya berapa, yaitu
akhirnya Gojek. Nah dia juga bukan berarti idenya yang baru, karena kan di luar negeri sebenarnya udah banyak seperti itu ya contohnya, tapi berbasisnya mobil misalnya Uber. Nah ini kan disesuaikan dengan kondisi kayak di Indonesia itu, makanya Gojek ini bisa berhasil seperti itu. Itu ya. Makanya di sini urutannya ya timing yang pertama tuh, tim yang kedua, ide ketiga, bisnis model atau model bisnis keempat, funding atau pendanaan kelima. Itu ya. Jadi tim emang berperan penting, sangat penting, tapi waktu lebih lagi ya. Nah ini menurut Brian Chesky ya, dia itu seorang pengusaha penginapan, jadi jasa penginapan, jasa penginapan. Nah ini dia mengatakan build something that 100 people like. Jadi bangun sesuatu yang 100 orang cintai, bukan membuat sesuatu yang 1 juta orang suka, seperti suka. Nah itu jadi lebih baik membuat 100 yang dicintai daripada 1 juta yang disukai, agak disukai seperti itu. Ya itu, jadi makanya balik lagi ke kebutuhan. Nah itu ya sama sebenarnya dulu tuh Brian Chesky kenapa dia berhasil ini ya, perusahaannya Airbnb itu ya karena dulu tuh resesi waktu di Amerika tuh, kalau secara sejarah itu ada resesi gitu. Jadi banyak orang tuh ibaratnya apa ya, resesi ekonomi lah istilahnya seperti itu ya di Amerika. Nah akhirnya tuh banyak kayak orang tuh gak kerja. Nah akhirnya gimana caranya, salah satunya mereka tuh pengen menyewakan rumahnya, misalkan ruangan di rumahnya untuk mendapatkan pendapatan. Nah di sini dia membuat aplikasi jadi untuk menyewakan penginapan itu, karena dia itu waktunya tepat sebenarnya, timing orang butuh menyewakan tapi dia tahu nih gimana caranya. Nah dia mendirikan ada wadahnya seperti itu ya, Airbnb itu. Makanya dia sukses seperti itu. Jadi yang pertama itu seperti itu, yaitu perfect timing, jadi waktu yang tepat. Jadi kalau kita dulu tuh seringnya berpikir modal nomor satu, ternyata menurut Bill Gross itu salah. Yang pertama itu justru waktu yang tepat. Di saat orang butuh, ya kita keluarin. Jadi bukan berarti sesuatu yang terlalu bagus juga kan bisa jadi masih pengembangan. Tapi karena saking orang butuh, pas waktunya, pasti akan sukses. Gitu ya. Kalaupun ada orang lain misalkan ngikut-ngikuti, itu belum tentu sukses. Contoh YouTube. Sebenarnya dulu kayak Bill Gross ini sudah teman-teman internet waktu awal-awal tuh dulu dia sama juga sharing video. Dia tuh ada pesan startup. Tapi gagal. Kenapa? Gagal karena dulu tuh koneksi internetnya masih jelek. Nah itu yang jadi masalah tuh. Akhirnya dia bangkrut, dia bercerai seperti itu. Nah akhirnya pas udah generasi jaringan tuh ke broadband, nah ini kan udah makin kuat. Nah di sini dimanfaatkan oleh YouTube. Nah ini sebenarnya YouTube video tuh pas saat internet naik, koneksinya bagus. Nah itu muncul biasa kayak cuma video aja, tapi nah itu karena waktunya tepat makanya dia berhasil. Padahal sebelumnya udah ada sebelumnya, yaitu bukan YouTube. Bill Gross sudah melakukan hal yang sama, tapi dia gagal karena waktunya tidak tepat. Itu ya. Jadi Bill Gross kalau dibilang pemain kawakan lah kalau di dunia startup tuh. Karena udah masuknya lebih dari 150 lah perusahaan startup. Itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Gitu. Jadi 5 faktor ini yang harus ditekankan tuh untuk agar sukses. Jadi yang pertama tuh yang penting itu perfect timing. Yang kedua tim. Nah, itu ya. Jadi bukan modal yang pertama, yang penting tuh waktunya tepat. Itu baru tim, baru ide, baru model bisnis, baru pendanaan. Itu ya. Jadi makanya kenapa timing tuh dapat nilai 42%. Ya karena itu kalau waktu tepat saat orang butuh pasti jadi sukses. Karena orang mau beli. Karena mereka yang butuh. Tuh, kita menyediakan layanannya apa yang mereka butuh pasti akan sukses. Itu ya sedikit dari yang pertama, ini baru introduction tentang desain kreatif aplikasi dan game, di mana di sini lebih ke arah tentang jadi entrepreneurship, tipe-tipenya, karakternya seperti apa, dan juga bagaimana agar elemen yang harus dipahami agar misalnya kalau kita mau mendirikan startup agar menuju sukses. Nah jadi yang pertama itu perfect timing. Tuh, ya ini menurut Bill Gross. Oke silakan, ini materi udah selesai. Silakan kalau ada mau ditanyakan silakan.
Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Perihal amin pelancaran sekarang dari Maaf, pengalaman Bapak sendiri, suaranya bisa agak Bapak ini pernah nggak? masuk ke Suaranya? Pak, saya lewat chat aja ya, karena sinyal saya Ya, dulu chat di aja. bentar Pak. Silakan, chat aja. Izin masuk, Pak. Silakan. Pak, saya belum terdaftar di absensi, Pak. Kalau belum terdaftar di absensi itu ke akademik. Kalau di absensinya nggak ada. Sama keuangan sudah di approve, Pak, tapi sama wali dosen belum, Pak. Ya, berarti itu mah harus ke dosen wali. Karena emang di absen nggak ada Teguh, nggak ada namanya Teguh. Yang berwenang dosen wali. Jadi kamu harus ke dosen wali dulu. Saya sudah konfirmasi, Pak, sama dosen wali. Terus kata dosen wali, ikut aja dulu katanya masuk kuliah katanya. Ya nggak apa-apa. Nanti absennya nyusul. Itu, Pak. Tapi tetap aja. Kalau ini aturan akademik ya. Jadi kalau misalkan absen kamu meskipun sekarang ikut, benar ikutnya boleh. Tapi absensinya pasti jadi kosong. Gitu. Kalau kosong tuh berarti nggak ada checklist, nggak bisa diapa-apain gitu. Yang bisa merubahnya cuma akademik gitu. Waktu rapat dosen aja dikatakan seperti itu ya. Jadi biasanya kalau belum perwalian kayak gitu, itu boleh ikut tapi di absen nggak ada itu meskipun nanti muncul, nah mungkin pertemuan satu ya kosong nggak ada kamu absensi gitu. Jadi nanti itu usahakan kalau yang perwalian tuh cepat. Kenapa? Perwalian itu sebenarnya mau kamu udah bayaran enggak, sebenarnya yang penting perwalian dulu agak ada absensi. Ya baru ke keuangan karena keuangan itu syarat biar bisa nah itu tampil di absensinya. Tapi kalau perwalian itu hanya cuman udah ada di absensi tapi belum dimasukin karena harus keuangan seperti itu sih. Ya. Silakan cepat hubungin aja ke ini ya, segera di approve. Oke, ini Agam. Baik. Pernah ada pengalaman di bidang startup sebelum? Oke. Kalau dibilang ada, ya sebenarnya saya udah lama ini karena nah tapi ya sama satu gagal. Kenapa? Ya yang pertama sama pemikiran saya dari dulu tuh modal. Jujur, modal. Oke, saya ada ide pengen gini, butuh modal karena untuk bangun ini butuh infrastruktur. Saya mikirkan gitu dulu tuh. Ini udah lama saya dari tahun berapa ya? 2010-an lah. 10 sebelum 2010, sebelum ada Gojek pokoknya. Kalau nggak salah sebelum ada Gojek itu. Sebenarnya saya udah kepikiran juga kayak Gojek itu gimana ya kalau ini kayaknya keren nih. Kalau mesin ojek atau aplikasi, tapi itu baru bercandaan kayak dengan teman-teman gitu. Nah, terus kita juga ada ide gimana nih? Kita bikin kayak belanjaan, tapi kita mah dulu lebihnya ke arah kayak grosir. Kan suka ada grosir, toko kelontong ya istilahnya. Nah, jadi kita kan kadang mau mesen datang ke kelontong. Kita dulu tuh kayak gitu. Nah, kita pengen jadi dalam satu wadah toko grosir tuh. Nanti orang tuh bisa milih. Nanti dikirim. Nah, seperti itu. Dulu tuh kayak itu. Berarti kita butuh aplikasi bikin nah gitu dulu tuh. Dulu tuh masih natif ya, jujur aja masih natif lah. Cuma masih udah ada framework tapi belum terlalu ini. Nah, di situ pikirnya butuh infrastruktur nih buat bikinnya. Akhirnya mau gak mau kan cari modal lah itu. Waktu itu dulu salahnya kita kan belum tahu. Modal, jujur aja. Kita ngumpulin aja modal. Ternyata udah ngumpul modal bener. Setelah modal terkumpul, ide gini, ternyata, nah ini juga banyak kendala ternyata. Saya contoh kendalanya seperti ini. Dulu tuh mungkin masih kekurangan juga ya skill. Nah misalkan ada satu barang di toko. Contoh tuh misalkan dia itu stoknya 100. Nah pas 100 kan yang akses itu bisa jadi kan itu diakses misalkan oleh 100 orang. Ternyata yang 100 orang itu misalkan ada yang beli 10 langsung 20. Ternyata real time bareng 100. Nah itu kadang jadi masalah. Di stoknya 100, tapi ternyata semua orang bisa pesan 100. Pas bareng tuh. Kan jadi aneh. Aduh, ini mesen, ada yang mesen 100, padahal stok kita 100 nih. Nah itu, kesalahannya itu. Situ. Akhirnya kan jadi malah makin ribet nih pakai aplikasi.
Jadi harus misalkan satu-satu ngecek dulu. Jadi sistemnya itu tetap harus lewat di chat lagi, ibaratnya kayak gitu lah, di SMS kayak gitu dulu tuh, sistem SMS dulu. Misalkan saya udah pesan gini, misalkan dicek dulu stok segini, oke. Kalau udah oke, deal. Kalau ada lagi sama belum bayar ya boleh simpan duluan. Nah itu gara-gara itu sebenarnya malah makin ibaratnya tuh untuk toko grocery sendiri makin ribet, jadi nggak berhasil jujur aja salah satunya tuh. Ya kalau dibilang nah itu karena awalnya itu modal. Kalau idenya agak lumayan, meskipun sekarang udah ada marketplace, kalau dulu kita mah lebih ke grosir seperti itu. Jadi ya itu, jadi sebenarnya terbilang, saya dibilang juga sih sebenarnya kalau secara waktu sebenarnya dulu kita udah tepat, tapi ya kemampuan juga masih kurang. Idenya udah lumayan, saya bilang dulu emang kan belum ada, dulu tuh masih kurang kayak gitu. Cuman ya itu banyaknya dari kemampuan juga, nggak solid juga timnya. Modal udah ada, ternyata ya itu kendalanya seperti itu. Aku bilang bukan sekali sih, banyak kalau gagal tuh kalau dibilang nggak cuma sekali, itu mah hanya contoh aja kalau dibilang seperti itu. Kalau ide itu sebenarnya banyak juga. Kayak sekarang saya ada lagi sebenarnya ide mau lagi, tapi ya nanti aja lah cerita. Ini sebenarnya kok soal ide emas, insya Allah banyak ide emas seperti itu. Karena sekarang udah tahu ya itu sebenarnya ya, intinya sekarang perfect timing, harus waktu yang tepat. Nah contohnya kayak sekarang sebenarnya KPPKM tuh, makanya kenapa yang namanya jasa ekspedisi itu sangat ini berjaya lah, saya bilang toko online ya, karena kan PPKM, gara-gara PPKM orang lebihnya mobile online. Nah itu seperti itu ya dibilang. Nah kayak ini untuk Teguh Imana bukti buat absensi. Nah kayak tadi saya bilang, kalau belum terdaftar dari pertama kan belum terdaftar absensinya, kalau misalnya pertemuan dua udah ada, itu tetap dianggapnya nggak ada. Ini Pak Dani yang bilang itu jadi kosong, nggak ada checklist. Kalau yang ini kan ada checklist X, kayak itulah centang ya, masih mending kalau ada X, itu X dosen bisa. Tapi kalau yang kosong dosen nggak bisa ngapa-ngapain, itu hanya bisa ke akademik. Jadi kalau mau ya kamu ke akademik kayak gitu. Kalaupun buktinya silahkan kamu screenshot aja di situ. Kayak ya Teguh, untuk Teguh ya silahkan screenshot kamu nih bener nih ini, sambil kamu ingat kameranya on, kamu langsung screenshot ke akademik silahkan. Karena kalau untuk dosen nggak bisa ya, karena kosong itu. Kayak apa izin kalau kosong itu hanya akademik yang bisa, kalau dosen nggak bisa. Dosen mah hanya masuk enggak gitu aja sih. Itu pun kalau ada gitu, kalau nggak ada ya nggak bisa. Silakan, ada lagi mau tanyakan? Pak izin bertanya Pak, Ya silakan. kalau misalkan nih kita mau bikin startup tapi yang idenya tuh sebelumnya udah ada gitu Pak, kayak kan sebelumnya udah ada Gojek tuh apa sih Ya. GoFood. Nah terus kan sekarang baru-baru ini tuh ada lagi Shopee Food. Nah itu resikonya apa gitu Pak, bikin startup yang sebelumnya sudah ada dan sudah dikenal oleh masyarakat gitu. Oke, bagus. Jadi kalau bilang kita ikut, istilahnya ikut-ikutan, saya bilangnya ikut-ikutan, kemungkinan gagalnya lebih besar. Kalau dibilang yang pertama, kalau gitu ya sistemnya kita ikut-ikutan, karena kalau dibilang waktunya tepat nggak? Kalau dibilang waktu tepat iya, tapi kan udah banyak ini, udah ibaratnya udah pemain lamanya nih, udah di atas sebenarnya. Kita mau ngejarnya agak susah, pasti di bawah itu. Jadi kalau bilang yang udah lama, kita baru ini lagi, nah itu agak susah. Kecuali pas mereka baru muncul, kita muncul juga, kemungkinan suksesnya lebih besar. Tapi kalau kayak gini susah, kalau bilang kegagalannya lebih besar. Terus nah, kalaupun kita mau bisa ngejar bisa, tapi nah itu modal harus besar. Kenapa? Ya contoh kita di promosinya di gede-gedein. Itu bisa sebenarnya. Tapi ya mau nggak keluar modal dulu, bakar-bakar uang dulu, mau nggak buat promosi. Jadi ini kita harus modal dulu kuat. Gimana caranya buat menarik pelanggan? Ya sama kayak marketplace. Kenapa? Ya mereka kan kuat lihat di promosinya, gede-gedean promosi. Nah itu, mereka bukan pemain lama, yang baru. Mau nggak mau kan promosi dikuatin, bakar-bakar uang istilahnya, biar menarik pelanggan. Nah seperti itu. Jadi kalau bilang mending waktunya emang udah tepat, waktu tepat pas saat butuh, saat orang nggak ada, belum ada, itu lebih baik. Kalaupun yang udah ada tapi baru ada gitu, bukannya udah lama. Ini kan udah lama, kayaknya susah. Kecuali ruang lingkupnya kamu perkecil lagi, kayak misalkan Gojek. Nah kamu lebihnya misalkan ini lebihnya kayak Gopang, bisa nggak kamu biar khusus Gopang? Itu bisa, karena kan ini
Yang Gopang kan belum ada. Begitu. Tapi ruang lingkupnya berarti kan ini lebih kecil. Khusus Gopang. Jadi Gojeknya bukan yang ini, khusus yang Gopang ini. Gimana? Bisa nggak kamu, ide apa yang kamu tawarkan ke Gopang? Itu. Yang jadi masalah misalkan nggak semua Gopang punya infrastruktur, contohnya smartphone. Nah, sedangkan yang Gojek itu kan diwajibkan infrastruktur kayak smartphone-nya, kayak gitu. Nah, ini kalau Gopang, justru kita bisa menyesuaikan dengan kondisi Gopang infrastrukturnya. Apa yang mau kamu tawarkan? Mungkin itu sesuai, tepat juga. Nah, itu. Karena apa? Ya banyak sebenarnya. Kayak Gojek, awalnya kan Gojek dulu, banyak yang lain ya. Sama contoh kayak Gopang. Banyak angkutan kayak ke pasar gitu. Nah, ini bisa juga. Kan sama itu juga. GoFood gitu kan bisa ke pasar. Nah, kita lebihnya ke yang ke ojek pangkalannya Opang lah istilahnya. Bisa nggak? Walaupun nggak lewat aplikasi, ya kamu yang aplikasi orang yang kita, ibaratnya kamu jadi brokernya lah, kayak agen lah, bisa. Selebihnya kamu menyampaikan. Terserah, itu kan bisa lewat SMS apa, Opangnya. Itu bisa sebenarnya. Bukan berarti harus teknologi ini, kita bisa menyesuaikan. Ini berarti perfect timing, sebenarnya pas. Tapi ruang lingkupnya diperkecil. Jadi bisa bertahan kalau saya bilang seperti ini. Itu. Karena kan nggak, ibaratnya ada juga kan kayak Gojek kayak gitu kan, ojol itu yang nggak boleh masuk. Nah itu kan berarti kan nggak bisa mencapai ke dalam. Nah kita manfaatin yang dalam-dalamnya aja. Itu sih masalah saya sih seperti itu ya, dan bisa menjawab. Berarti harus disesuaikan juga dengan kebutuhan orang-orangnya dan juga ruang lingkupnya gitu ya Pak. Iya, karena kayak tadi juga, kalau pengen mau yang besar, oke silahkan, waktunya udah tepat. Nah baru timnya udah solid. Nah itu kan idenya bagus. Nah langsung model bisnisnya juga udah oke, tahu kan bisa profit keuntungannya dapat dari mana aja udah jelas. Baru pendanaan itu. Nah tapi kalau pengen langsung gede juga bisa, soalnya modal. Tapi kan modal langsung gede itu agak susah. Nah, seperti itu. Tadi bakar uang berani nggak? Nah itu. Tapi kalau nggak ada kompetitor mah nggak harus dana yang besar dulu, nyantai aja dulu, karena kan nggak ada saingan. Kecil-kecil dulu seperti itu. Ya. Oke, ya ini masih agam. Dari segi pemantapan, pembentukan startup dan sumber daya manusia juga harus disiapkan terlebih dahulu. Kalau bilang harus disiapkan terlebih dahulu, jangan. Kalau bilang jangan dipersiapkan terlebih dahulu sebenarnya. Jadi kalau bilang nyiapin dulu enggak, kayak itu sama aja kayak modal, ngumpulin dulu enggak. Ibaratnya kayak tadi, yang utama itu perfect timing dulu nih. Orang butuh apa? Udah simpel gitu. Nah, contoh, misalkan kayak gini, misalkan kamu tuh tinggal di komplek. Komplek tuh banyak yang ngomong misalnya gini, aduh susah ya cari galon, males nih harus ke sana. Jauh lagi, kayak beras, jauh lagi, mahal lagi. Nah, di sini kan ibaratnya kamu cari peluang di situ contohnya. Berarti kan pas nih waktunya. Oke, gimana kalau saya yang menyediakan? Jadi semua kamu yang nampung, misal. Nah, kamu sebenarnya belinya nggak di situ. Kamu cari lagi yang lain. Seperti itu. Kayak dropship sebenarnya. Simpelnya, secara tidak langsung itu. Jadi kalau dibilang, jangan dipersiapkan. Yang penting itu perfect timing. Kalau udah jelas, baru. Nah, itu SDM persiapan. Karena kan disesuaikan juga SDM tuh. Kalau awal mungkin 1-2 orang. Baru kalau berkembang udah lebih-lebih, baik lagi. Mau gak mau, kamu tambah lagi. Kadang kan kayak gitu. Apalagi menunya ada lagi banyak. Kayak Gojek kan dulu Gojek aja, tambah apa. Ya sama kayak Google. Google kan dulu cuman pencarian aja. Sekarang udah berkembang banyak. Nah seperti itu. Tidak langsung kan SDM-nya makin meningkat itu. Jadi tidak langsung sebenarnya sekarang itu aksi itu berarti waktu dulu, waktu yang tepat sebenarnya cari. Kalau orang butuh pasti sukses gitu aja. Yang penting cari apa yang orang butuh. Itu aja. Kalau kita maksain, nah itu yang susah. Jadi cari, kita mengeluarkan sesuatu yang benar-benar orang butuh. Pas itu berarti waktunya. Pas orang butuh, pas kita bisa menyediakan layanan itu. Jadi kita bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang. Itu. Kalau udah ada berarti kan bukan waktu yang pas. Kalau udah ada mah itu seperti itu. Oh ya, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Sebenarnya kalau saya bilang ya, waktu yang pas itu sebenarnya banyak. Cuman kebanyakan kita tuh ruang lingkupnya karena seringnya terlalu lihat dari, ibaratnya bukan startup lagi ya, kalau sekarang itu perusahaan yang udah besar. Jadi mindsetnya udah ke sana. Padahal sebenarnya masih banyak celah peluang sebenarnya. Kayak waktu yang tepat masih banyak. Saya bilang, jujur aja masih banyak. Coba aja kalau kita, cara pandangnya tadi ruang lingkupnya dipersempit dulu. Masih banyak sebenarnya. Ya contoh sebenarnya, kayak Gojek ada Gosen gitu ya. Nah sebenarnya Gosen tuh hal yang kecil-kecil sebenarnya. Sedangkan di kita tuh ingat negara agraris, pertanian, perkebunan banyak. Nah sekarang banyak juga yang jadi masalah apa? Nih saya ngasih aja ya ide.
perkebunan itu banyak yang perkebunan itu tanahnya itu yang miring. Tahu ya, terasering kayak gitu. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan distribusinya udah ada. Tapi gimana nih ngangkat ya ibaratnya itu contoh ya hasil panen ya. Hasil panennya itu sayuran diangkat ke atas. Misalkan kan di atas. Jadi jalan itu ada di atas. Ini angkut dari bawah ke atas. Kalau mereka kan tahunya di atas cuma distribusinya. Karena kalau produknya sayuran udah di atas, mau dikirim. Sekarang itu gimana? Bisa nggak kamu yang bisa? Nah itu kayak sayur itu dari bawah ke atas. Sekarang kan secara manual ngangkutnya. Baca terus dipanggul istilahnya. Bayangin bayar itu berapa? Cuma ibaratnya bertonton. Nah kadang kan misalkan dihitungnya tuh, oke, sistemnya per karung dibayar berapa? Tapi itu berapa kali ini? Keluar uang sebenarnya lebih banyak. Nah itu bisa nggak kamu nawarin? Nah itu jadi buat khusus yang seperti itu sebenarnya bisa juga peluang itu waktunya tepat karena banyak. Atau kayak gini, banyak orang tuh sebenarnya kayak petani kayak gitu ya, banyak kayak di daerah saya itu bukan gagal panen. Pas saat mereka panen ternyata harganya anjlok. Nah pas harga anjlok sayur ya, lebih daripada dijual rugi ya, apalagi kan untuk distribusi udah ini, terus untuk ngangkut barang malah jadi buntung lah untung tuh. Mending dibiarin. Akhirnya kan apa? Dibiarin jujur aja kasih. Sok aja kalau yang mau mah ambil aja. Bayangin. Sampai gitunya kamu sok aja ambil aja sendiri gitu. Nah, bisa kita kasihan juga kan kalau gitu. Nah, kita nampung. Nah, di sini kita jasanya apa? Manfaatin. Itu produk bisa diolah lagi ke produk yang lain. Yang bisa bertahan lebih lama. Kadang kan kayak produk itu sesuai isinya, kayak botol. Ibaratnya isinya sama tapi botolnya beda. Nah, itu kadang beda harganya. Kadang-kadang casingnya aja. Jadi sebenarnya ide tuh banyak, cuma ide tapi perfect timing, waktu yang tepat. Misalnya orang butuh lah, makanya sering kayak kalian tuh, kayak misalnya daerah kalian tuh perkebunan, nih dengerin apa nih yang mereka butuhkan. Sebenarnya itu bisa jadi peluang dari situ, karena mereka butuh. Nah itu seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada lagi tanyakan, silakan. Pak, Ya silakan. Pak kan ada beberapa pendiri perusahaan, tapi dia sendiri malah yang dikeluarkan gitu, Pak. Itu penyebabnya apa ya, Pak? Apa mungkin kepribadiannya Oke. atau gimana, Pak? Oke, benar ya. Jadi kalau pendiri itu kadang bukan cuma satu ya. Tapi ada yang namanya kadang yang founder utamanya. Kok founder ada yang tuh. Jadi pendiri utama ada yang wakil pendiri. Aku bilang kenapa bisa sampai dikeluarkan? Nah ini kalau yang udah namanya perusahaan tuh nanti ada yang namanya rapat. Kayak rapat pemegang saham. Nah itu sebenarnya meskipun dia ketua, sebenarnya kalau nggak suka kayak rapat gitu bisa dikeluarin. Itu kalau udah nanti ya udah ke manajemen. Nah salah satunya itu bisa juga gara-gara ya tadi personality-nya. Nah bisa juga ya karena ada aspek yang lain juga. Ya tadi misalkan wah saya mah pengen saya yang jadi ketuanya yang di atas. Ya kalian udah di dunia pesannya kayak gitu. Ya makanya kata tadi kita tuh butuh tim. Nah itu tim tuh bukan asal cari asal tim. Nah itu benar nggak bisa nih satu visi satu misi. Bukan hanya satu visi misinya pasak di bawah. Nah saat di atas dia tuh sebenarnya godaan tuh yang paling tinggi saat di atas sebenarnya. Jadi kadang karakter asli itu tim ya. Kalau sebenarnya tim itu bukan berarti yang kayak founder kayak gitu sih ya, semua tim itu. Jadi saat di atas karakter itu keluar kadang egonya gitu. Ya kalau dibilang ya itu. Jadi mending makanya cari itu yang visi misi. Karena kalau kadang cari orang tuh kalau biasanya kalau orang dari nol ibaratnya itu susahnya dari susahnya lah kita berdiri kayak ke atasnya juga bakal oke. Kenapa? Kan ngerasain perihnya lah. Beda kalau perusahaan kita udah gede, kita baru ngambil. Nah misalkan buat timnya yang kita udah gede, nah kadang itu yang jadi masalah tuh seperti itu. Karena kan dia mah taunya perusahaan kita udah gede. Gitu. Jadi makanya cari tim itu dari awal. Pas kita dari bawah dari nol maksudnya ya. Itu harus yang baik. Jadi jangan langsung pengen gede, berintis dari yang kecil. Intinya jangan takut lah. Banyak kayak gini, kalau kamu usaha dari yang kecil, gagal juga berarti kan kecil resikonya. Beda kalau kamu pengen bikinnya langsung gede yang wah, resiko gagalnya berarti lebih gede. Nah itu, jadi ruginya makin gede seperti itu. Mungkin yang bisa saya jawab seperti itu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada lagi. Silahkan. Jadi sebenarnya peluang, ini contoh juga di peluang. Kalau kalian mau ya, ini yang deket aja. Jasa pembuatan tugas. Kayak mahasiswa tuh banyak, jangankan mahasiswa,
anak sekolah banyak yang tugas. Kamu kerjain, misalnya butuh nih tugas, kadang kita nggak bisa gini tugas, udah jasa menyelesaikan tugas secara cepat misalkan. Nah itu yang bisa misalnya tawarkannya bisa langsung udah hari itu juga, misalnya kamu butuh mendesak, beda harga kayak gitu, sistem paket kan bisa. Kalau orang kan belajar, yang jadinya kayak ruang guru kan belajarnya saya cepat, kita mah tugasnya. Kadang kan orang pas tugas, aduh ini mendesak nih, saya banyak kerjaan lagi sakit, kan bisa juga itu kalau secara ini waktunya tepat. Kenapa ya, banyak orang butuh kayak gitu, seperti itu contoh cuma itu. Oke, silakan. Ada lagi? Silahkan. Oke, kalau belum ada yang nanya, saya yang nanya. Nah, dari profil ya, atau karakter tadi, entrepreneur itu, menurut kalian kalau kalian mau milih yang mana tipenya? Kalian, kalau kalian jadi seorang entrepreneur, kalian itu termasuk yang mana? Prodigi, strategis, atau visionary? Kalau kalian, kan kalian yang lebih tahu. Kalian itu termasuk tipe yang mana? Profilnya? Silahkan. So, ada yang bisa jawab? Kalian kira-kira termasuk tipe profil yang mana entrepreneurnya? Silahkan. Karena ini juga menentukan loh. Adanya disesuaikannya itu yaitu dari tipe, yaitu profil karakter kita. Itu salah satunya. Oke, kalau Agam tuh berarti lebihnya visionary ya. Ide-idenya yang cemerlang. Tuh, inovatif. Nah itu. Nah berarti tipe Agam itu sebenarnya kamu tuh bisa startup tuh sendiri dulu. Gak usah banyak orang dulu, tim. Maksudnya timnya gak usah banyak dulu. Kenapa? Karena kan kamu idenya. Sumbernya dari kamu. Ide. Itu intinya. Nah selebihnya kan kamu bisa. Kayak yang penting kamu punya ide, udah jelas tujuannya apa. Misalkan kebutuhan, udah tinggal cari. Ibaratnya kayak investor, kayak itu lebih gampang lagi. Seperti itu. Tuh, kalau tipenya visioner, yang penting kan jelas idenya tuh benar-benar cemerlang, benar-benar dibutuhkan, apalagi pas waktunya. Udah, karena kan nanti juga kamu pas saat berjalan, misalkan baru berjalan, nanti kan bisa jadi ada penyesuaian lagi, ide-ide baru lagi disesuaikan dengan misalnya startup kamu. Startupnya awalnya ya biasa, misalnya cuma satu menunya, ibaratnya ya ditawarkan fiturnya. Nanti kan secara berkembang bisa jadi, oh ini ternyata ada lagi orang butuh ini, nah, tambahkan lagi fiturnya. Ya sama, yang lain juga seperti itu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa langsung jalan sebenarnya. Yang sekarang tuh ya idenya dulu sekarang. Nah, ya inovatif. Apa? Karena kamu kan tipenya visioner. Yang lain silahkan. Tipenya apa? Profilnya. Pak, Ya. kalau saya lebih ke Priodigi, Pak, kan di Priodigi ada insting bisnis. Iya. Nah, tapi kalau ini penekanannya dulu ya. Pas saya bilang penekanan Prodigi. Nah, Prodigi itu emang harus punya naluri dan insting yang bagus. Jadi bawaan. Bakat. Dia itu lebihnya ke bakat. Nah, kayak gini lah. Kamu mau jualan. Misalnya ya ini mah. Misalkan Helena mau jualan. Nah, sekarang saya nanya. Kamu berbakat gak jualan? Biar semua orang bisa jualan loh. Kelihatannya gampang jualan. Misalkan kayak ngomong. Bisa gak kamu ibaratnya tuh. Biar orang itu mau beli barang dagang kamu. Bisa gak kamu ngelobi orang. Biar orang tuh beli. Nah itu, nggak semua orang bisa, jujur aja. Tapi ada orang yang udah berbakat bawaannya tuh jago jualan. Padahal barangnya biasa, ibaratnya tuh, biasa kamu menurut kita, tapi laku. Karena dia tuh jago jualan. Padahal barang kamu lebih bagus, tapi nggak terjual. Karena kamu nggak bisa jualan. Nah itu, prodigi tuh kayak gitu. Jadi harus sesuai, kalau tipe prodigi, kamu harus yang pas sesuai. Karena naluri insting itu memang bagus, tapi harus pas juga dengan karakter kamu. Nih, kamu tuh yang pasnya di jualan, ya berarti kamu harus jualan. Kayak banyak karakternya, kayak air harus di air, tanah kayak gitu. Kalau boleh gitu kamu harus pas. Karena kalau ini udah pas, tinggal mainin naluri insting berarti kan lebih kuat lagi seperti itu. Nah sekarang tinggal kamu nih kayak prodigi, kamu lebihnya ke arah mana nih kayak gitu.
benar kayak kamu tuh lebih jagonya di mana menurut kamu. Nah itu itu yang harus dikuatin tuh di situ. Itu tinggal nanti ya pakai naluri insting kamu di bisnisnya seperti itu. Yang penting pas. Itu tipe prodigi seperti itu. Iya Pak, baik. Ya itu ya. Jadi yang penting kamu harus pas. Kayak mau jualan apa, kalau kayak jualannya udah pas sesuai dengan karakter kamu, emang kamu tipenya cocok di situ, saya jamin itu bakal sukses. Karena itu kayak di bidang kamu. Nah kayak gitu, kayak tadi lah. Kalau yang nggak bisa jualan, disuruh jualan, susah. Mau gimana pun juga. Berarti harus ada bakatnya dulu ya Pak, baru. Ya, kalau prodigi bakat. Tapi sebenarnya semua orang tuh dilahirkan dengan bakat. Cuma ada yang bakat terpendam, nggak diketahui. Itu bedanya. Kamu mungkin nggak tahu, kayak kamu saya pengen jualan, padahal bakat kamu nggak ada di jualan. Ternyata bakat kamu tuh bukan di jualannya, misalkan. Bisa jadi kamu tuh bukan bakatnya di jualannya. Bukan di bagian kayak marketingnya, bukan. Misalkan bagian yang lainnya, kayak gitu. Jadi harus pas kamu bagian mananya. Carinya gitu. Seperti itu sih. Sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri, kalau pribadi, jujur, kalau saya tuh tipenya lebihnya strategis, kalau saya tuh. Kalau saya lebihnya strategis. Karena sama lebihnya, mana peluang, udah gitu. Lebihnya cari kecelah peluang sedikit. Apapun itu, kalau saya gitu tipenya. Kalau ada peluang, udah set, langsung. Gitu. Sama kayak kalian, kalau ada peluang, langsung. Jangan nunggu. Karena bisa jadi, kalau nanti peluang itu diambil sama orang. Udah. Padahal kita itu mau itu. Laku duluan sama orang. Nah, itu. Tuh. Tapi ya itu. Orang kan beda-beda. Gitu. Tapi semuanya ya juga bisa suksesnya sama dengan orangnya lagi, balik lagi gitu ke orangnya. Apalagi misalkan digabungin yang tiga-tiganya nih, wah itu lebih bagus lagi sebenarnya. Itu saling, kalau saya bilang itu melengkapi lah dari kekurangan, itu lebih bagus lagi. Kayak misalkan nih, kayak tadi Agam, saya punya idenya nih, inovatif, kamu kan idenya. Nah kayak Helena nih, misalkan dia punya bakatnya, oke nih saya yang ininya, jadi biar lebih maju lagi gimana, kamu naluri instingnya lebih bagus kayak gitu. Nah oke, ada temennya lagi strategis, oke saya lebih bisa masakan ini memajukan seperti itu, kan lebih lagi saling melengkapi seperti itu. Tuh, aku bilang ya itu, baik lagi ke tipe masing-masing, tapi semuanya punya peluang yang sama untuk sukses. Itu. Yang penting ya, yang utama itu perfect timing, waktunya yang pas itu yang utama. Saat orang butuh, ya kita nyediain yang dibutuhkan seperti itu sih. Sebenarnya. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak kayak kamu, jangan bicara ide ya ini mah, apa yang dibutuhkan? Pernah kamu dengar kemana butuh apa gitu? Kan istilah itu bukan kita yang butuh. Kalau startup tuh konsumen tuh orang yang butuh. Pernah nggak kamu dengar kemana? Aduh ini butuh ini. So, jadi nanti saya bisa ini, misalnya ini peluangnya bagus nggak? So, ada nggak? Silahkan. Oke, kalau Agyar strategis dan visioner. Nah, kalau dibilang dua-duanya, jangan dua. Karena harus satu. Kalau orang tuh, mana yang lebihnya? Karena kalau strategis, visioner sebenarnya jadi dilema ke orang itu sendiri. Kenapa? Kalau satu orang, kayak dua, berarti kayak multitasking. Dua kerjaan harus bercabang. Itu malah jadi stres nantinya kesananya sebenarnya. Jadi arahnya yang kemana dulu? Jadi satu aja. Mana? Kira-kira kamu tuh lebihnya ke strategis atau visioner? Gitu. Untuk Muhammad Agyar ya, karena jarang orang dua, boleh dua, tapi mending satu, fokus di satu, mana yang paling lebihnya di mana itu sebenarnya yang lebih itu. Tuh. Kalau bilang banyak perusahaan yang menasihati saya aksi duluan lebih bagus, emang benar aksi itu bagus, tapi kan kalau aksi nggak jelas, kayak tadi waktunya nggak tepat, ya percuma juga kan, banyak kayak bunuh diri lah kayak gitu. Emang benar harus ada aksi, tapi kan aksi harus jelas, waktunya tepat enggak, nah itu. Kayak gitu, timnya kuat nggak nanti tuh, jangan asal ini itu. Kayak tadi kan modal mah, ternyata yang terakhir tuh ya, benar harus ada aksi, benar, tapi kan aksi juga harus terencana. Tadi lihat juga peluangnya, satunya itu waktunya tepat nggak, itu ya. Silahkan, ada lagi mau tanyakan? Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya silahkan. Tadi menyambung perkataan Bapak sebelumnya, kan setiap orang itu pasti punya kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Terus ada juga bakat yang sebenarnya dia itu punya, tapi dia tuh gak tahu kalau dia punya bakat itu gitu.
Nah, cara mengetahui bahwa kita itu memiliki bakat terpendam itu seperti apa gitu, Pak? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Nah, karena yang namanya bakat terpendam tuh kita nggak tahu datangnya kapan. Nah, ini hanya bisa, ini maksudnya kita bisa tahu ya, ini dari pengalaman saat berjalannya waktu. Misalnya kita lagi ngerjain apa, kok perasaan saya kayak ibaratnya kayak gini lah, saya ngerjain sesuatu, padahal saya belum pernah belajar, tapi saya ngerasa saya udah pernah belajar. Itu bakat terpendam, berarti udah bakat sebenarnya itu. Kayak orang, misalnya kayak kamu olahraga nih, padahal kamu tuh nggak pernah olahraga, tapi tiba-tiba jago, misalkan, padahal belum pernah main, kayak gitu. Tiba-tiba kan akhirnya, oh, nah kadang ini juga yang bisa melihat itu bukan kamu, kadang bakat terpendam itu yang bisa lihat itu orang lain, kadang seperti itu. Misalkan orang ngedeketin kamu, misalnya kemarin, Mer, kamu mah hebat ya, kamu mah yang bisa desain kamu bagus, padahal menurut kamu biasa. Menurut kamu nih, kamu ngerasa ini biasa aja, cuma coret-coret biasa. Pas orang misalnya lihat, wah kamu mah hebat ya, desain kamu bagus nih, kamu mah sana, kayaknya kamu bakatnya coba aja kayak gini. Nah di situ kamu bisa akhirnya tahu, ngerasa, wah apa bener nih bakat saya nih di sini. Misalnya kamu coba, misalkan gambar kamu lebih explore lagi, seperti itu. Jadi bakat teman itu hanya bisa ya seperti itu. Kadang kita bisa sadar atau dari orang lain. Tapi yang penting ya itu, kadang ya kita emang nggak tahu kapan datangnya. Ya, jadi kata kamu lagi coret-coret, ternyata bakat kamu di situ. Atau tiba-tiba kamu lagi nyanyi-nyanyian, ternyata bakat kamu sebagai pencipta lagu misalkan. Kan kita nggak tahu. Itu bakat terpendam tuh, contohnya seperti itu. Jadi kadang datangnya itu tidak terduga karena bakat terpendam tuh. Jadi nanti yang ngasih tahu ya orang lain, bukan kita. Orang lain ya itu benar. Kita emang nggak tahu. Kita ngerasa itu bukan bakat terpendam, biasa aja buat kita. Akhirnya kan orang nggak ada yang tahu. Jadi pas orang udah tahu, nah itu kan bisa dieksplor. Ternyata itu benar bakat kita utama seperti itu. Jadi jangan takut, selama jalin aja. Nah kadang kita belum tahu sebenarnya prinsipnya bakat terpendam sebenarnya emang belum aja, bukan enggak. Karena pasti bakal keluar yang bakat tuh. Itu ibaratnya kayak belum keasah aja. Seperti itulah, kayak pisau tuh masih tumpul, belum keasah. Nanti lama-lama juga pasti keluar. Tuh, asal jangan diem aja di rumah gitu. Ya itu enggak akan gitu. Itu ya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada lagi. Saya aja. Jadi kita diskusi aja kayak gitu. Kayak gini mah. Silakan. Diskusi. Silakan. Pak, Ya. mau nanya lagi. Tadi kan Bapak sebelumnya tuh pernah nanya yang apakah kalian punya ide gitu ya. Nah, ini tuh nyambung juga sama saya tuh pengen tahu kepribadian atau personality saya tuh seperti apa gitu. Di lingkungan rumah tuh sebetulnya saya sudah ada ide gitu Pak. Ini tuh dirasakan sama saya sendiri gitu. Misalkan saya tuh ada kebutuhan ke RT atau RW setempat. Nah, cuman selalu setiap ada saya butuh atau misalkan tetangga saya butuh tuh sulit ditemui gitu Pak. Beliaunya itu orangnya. Nah, saya tuh kepikiran misalkan pengen membuat suatu aplikasi atau apa yang bisa diakses oleh warga di RT tersebut dan juga sama RT-nya gitu. Jadi misalkan mau ada warga yang mengajukan minta surat pengantar untuk ke kelurahan atau untuk ke kecamatan gitu. Jadi bisa lewat aplikasi tersebut gitu. Nanti jadi RT tinggal mengakses saja atau menandatangani gitu Pak. Nah cuman saya tuh ini sama kurang lebih kayak Muhammad Agiar tuh terlalu memikirkannya itu kayak apakah betul aplikasi saya tuh bakalan dibutuhkan atau berguna atau bisa nggak orang-orang di lingkungan saya itu menggunakannya gitu. Terus apakah perlu modalnya itu berapa gitu. Saya tuh takutnya jadi maju mundur gitu Pak. Jadi bingung gitu. Oke, ya itu ya. Jadi sebenarnya kalau aplikasi pencatatan itu ya RT RW itu udah ada sebenarnya. Saya boleh jujur sebenarnya. Tapi penerapannya belum di semua kayak aplikasi desa kan udah ada sebenarnya. Nah, sekarang balik lagi kayak kamu kan menurut kamu kebutuhan itu. Nah, apa dibutuhkan? Enggak. Nah, kamu kan tadi pertanyaan itu barusan bilang apakah aplikasi saya itu dibutuhkan atau enggak. Nah, sebenarnya kayak tadi saya bilang, waktu yang tepat itu berarti kita menyediakan yang dibutuhkan. Kalau kamu tadi ada kata-kata apakah aplikasi itu dibutuhkan atau enggak, berarti kamu belum yakin. Tapi coba kalau semuanya emang benar butuh. Nah, itu. Berarti kalau udah fix semuanya butuh, pasti
ini bakal dibutuhkan. Dari kata tadi kamu bilangnya, ini aplikasi saya dibutuhkan atau enggak? Berarti kamu masih belum yakin. Karena bisa jadi yang bilang dibutuh, kayak kamu misalnya tetangga, yang lainnya gimana? Nah, itu lebihnya di situ. Terus apakah dibutuhkannya itu sering atau emang lebihnya misalnya ini mah cuman berjangka selebihnya biasa aja. Nah, itu. Karena kadang aplikasi juga akses oke kayak gini ya. Ada kesulitannya itu kayak tadi mungkin susah kan dihubungi. Misalkan pejabat RT RW kalau saya bilangnya ya. Nah, misalkan setelah ada aplikasi emang warganya bisa mengakses, tapi ACC-nya belum juga di-ACC sama RT RW gimana? Kalau saya misalkan nanya kayak gitu, apa yang mau kamu tawarkan? Mary, sama aja mau ACC-nya susah nih RT RW karena dia nggak buka aplikasi juga. Kalau kayak gitu kondisinya gimana? Apa yang mau Mary lakukan? Sok, saya nanya. Kalau saya masih Pak, karena masih bingung juga apakah dibutuhkan atau tidaknya, itu melihat dari kondisi warga-warganya juga gitu Pak. Kan tidak semua warga itu kayak punya smartphone, terus mengerti teknologi juga, jadi kayaknya masih belum gitu kalau untuk ke arah serba digitalkan gitu Pak. Jadi kayaknya belum gitu, tapi ya ingin, tapi melihat dari warganya susah, jadi kayaknya enggak dulu gitu. Iya, karena susahnya tuh susah apa? Menghubungi kan kamu. Iya, dan juga warga-warganya kan tidak semua tahu teknologi gitu Pak. Iya, ya yang pertama itu juga yang tadi kata kuncinya susah dihubungi. Nah gimana setelah misalkan teknologi udah semuanya merata, tapi tetap aja pas ACC kan semuanya suka harus ada ACC nih. Dan ini misalkan dari pejabatnya belum di ACC juga gimana? Itu bakal jadi kendala juga. Nah itu, jadi harus ada sinkron. Kalau ini harus sinkron nih. Teknologi udah semua, ternyata pas ACC-nya juga sama susah nih pejabatnya. Nah itu, jadi sebenarnya ini dilema juga kok kayak gini sebenarnya. Nah kayak tadi sebenarnya yang butuhnya tuh apa? Bukan menghubungi dulu. Yang sebenarnya kayak tadi kamu yang butuhnya tuh butuh apa dulu? Saya nanya. Butuh buat apa? Lebih ke izinnya sih kayak tanda tangannya gitu Pak. Lebih. Ya kan, oke. Kayak tadi kan lebihnya ke izinnya kan, bener nggak? Iya izinnya Pak. Izin, oke. Kenapa? Kalau sama simple. Misalkan kamu datang Pak RT-nya. Kalau ke rumah Pak RT kan yang ada di rumah bukan Pak RT aja kan? Iya Pak. Bisa diwakilkan gitu. Oke, bikin stempel. Pak RT, maaf, ini stempel kalau nggak ada bisa diwakilkan. Istrinya kayak stempel tanda tangan, tapi yang punya stempel kan cuma Pak RT. Kenapa nggak digituin? Ya susah sih Pak. Iya, kalau tergantung. Udah, jadi pas datang RT-nya nggak ada, ya udah sama istrinya kan stempelnya ada di situ. Tolong, buru-buru, udah kan stempelnya megang keluarganya. Nah, itu ya. Sebenarnya ya, kalau cuma tanda tangan masalahnya. Iya, betul sih Pak. Iya. Memang enaknya seperti itu gitu, bisa diwakilkan gitu ya. Tapi kan ada juga yang saya nggak bisa gitu, harus ke bapaknya langsung. Ya. Emang sulit sih Pak. Ya, karena ruang lingkupnya juga sih kalau ini sebenarnya, karena butuhnya juga nggak terus menerus sih sebenarnya, bener nggak? Yang jadi masalah sebenarnya butuhnya tuh kadang dadakan, yang gini mah kan nggak ibaratnya berjangka. Emang tiap bulan kamu pasti butuh, sama enggak kan? Karena butuh tuh ya butuh tangan saat emang kamu kayak sistem dadakan, ini harus kayak gini, butuh, bener nggak? Iya. Banyak tuh itu, ya itu kadang kan kita nggak tahu. Kayak gimana kalau lagi nggak ada, misalkan lagi di keluar kota, ayo timingnya nggak tepat. Nah, ini sebenarnya bisa sama yang lain lagi sebenarnya. Kayak makanya sekarang itu sebenarnya segala sesuatu, kalau mau apapun tantangan, nggak harus ke RT RW sekarang, bisa langsung ke desa. Kalau di saya tuh sekarang kayak bikin KTP, nggak harus ke RT RW dulu, ribet, langsung aja ke desa. Kalau saya di desa udah langsung, desa kan lebih tinggi. Itu udah lebih ini. Sekarang tuh kayak gitu sistemnya tuh. Di satu atap langsung ke desa aja. Tema paling kalau ada informasi kayak vaksin gitu, kayak gitu. Tapi kalau pengen ini kayak bikin akte gitu, langsung aja ke desa di RT RW dulu. Mungkin lebih digali lagi, kalaupun mau ya lebih digali lagi, bukan cuma tanda tangan apa yang lainnya gitu.
Itu mungkin bisa lebih digali lagi sama saya tuh. Itu sih. Bukan berarti jelek gitu. Cuma butuhnya benar-benar sangat dibutuhkan nggak? Emang benar dibutuhkan nggak? Nah itu sih sebenarnya. Tadi kan cuma guna tangan, berarti kan lebihnya itu dadakan aja. Kalau enggak mah ya enggak sebenarnya itu. Tadi itu seperti itu sih. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama. Oke, sama juga nih. Ya, agak kan masih ngumpulin bekal ilmu. Sebenarnya ilmu itu sambil berjalan aja sih. Ngumpul kok. Jangan nunggu dulu ilmu ngumpulnya. Nah, kalau saya tanya, mau ngumpul sampai gimana? Nah, itu. Kadang kita takutnya nih, pas saat ilmu kamu ngumpul, pas kamu mau jalan aksi, udah diduluin sama orang lain. Nah, mau gimana? Bener nggak? Yang penting itu pas butuh, timing tepat, udah. Nah, itu kan bisa berkembang dikit-dikit, perlahan-lahan lah. Itu. Yang penting itu timingnya lah, pas. Yang bener timing pas. Orang butuh, udah. Kita berikan yang dibutuhkan. Itu sih. Ya kok ilmu kayak itu bisa sambil berjalan sebenarnya. Pendanaan semua. Kayak ini kan berarti kan ide, nggak perlu ide. Kalau orang butuh, ya kita tinggal ini. Ide itu nanti disesuaikan, penyesuaian udah berjalan. Saya kayak tambahin ini, berarti kan itu ide baru. Nah, seperti itu. Misalnya, biar lebih mudah, kayak transaksi dulu belum ada yang e-money, kayak gitulah. Nah, idenya, gimana kalau pembayarannya? Ribet, kalau ini kita pakai e-money aja. Nah, kayak gitu. Ini berarti kan inovasi. Itu kan setelah berjalan. Seperti itu ya. Jadi sekarang, timingnya, perfect timing. Makanya cari. Tadi Mary, oke benar dari kebutuhan. Tadi baik lagi, butuhnya benar-benar butuh nggak? Atau gimana? Cara ruang lingkupnya. Bisa digali lagi. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan diskusi aja ini mah istilahnya. Silakan. Atau ada yang udah usaha sekarang? Ya udah sekalian ini ya, sekalian ini saya absen dulu ya sekarang karena e-learning mahasiswa kan lagi agak ada gangguan, jadi saya manual ini. Yang saya panggil langsung bilang aja hadir ya. Ada Chandra. Hadir, Pak. Aditya. Ada Aditya. Ya. Adiat. Hadir, Pak. Agam. Di chat ada ya. Agung. Ada Agung Adi. Hadir, Pak. Oke. Alia. Hadir, Pak. Anwar. Anwar ada? Oke. Arif Nopandi. Hadir, Pak. Dede. Hadir, Pak. Detristi. Hadir, Pak. Diki. Hadir. Dwiki. Hadir, Pak. Fadilah. Ada Fadilah Fajri. Fahri. Ada Fahri. Farhan. Ada Farhan. Hadir, Pak. Oh, Farhan, barusan Farhan. Hadir. Ya. Gagan. Ada Gagan. Gita. Hadir, Pak. Elena barusan nanya. Ivan. Ada Ipan. Irfan. Ada Irfan Musofa. Hadir, Pak. Hadir. Yang nanya. Mila. Ada Mila. Hadir, Pak. Mila Kresna ya. Ya, Pak. Mila Meliana. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Subagja. Ada Muhammad Rizky Subagja. Muhammad Iqbal Al-Farizi. Hadir, Pak. Muhammad Agyar yang tadi ya, nanya ada. Muhammad Sukma. Hadir, Pak. Muhammad Bika. Hadir, Pak. Naufal. Hadir, Pak. Neng Mariani. Hadir, Pak. Rahadian. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Raka. Hadir, Pak. Regi. Hadir, Pak. Ripki Aditya. Ripki hadir, Pak. Riki Alparisi. Hadir, Pak. Sandy. Hadir, Pak. Siti Mariam. Hadir, Pak.
Sonia, Hadir, Pak. Tatan. Hadir, Pak. Ada, kalau ada yang hadir tapi misalkan ada gangguan mic-nya silakan tulis di chat. Jadi yang nggak hadir tuh Aditya, Anwar, Fadilah, Fahri, Gagan, Ipan, Muhammad Rizky. Udah itu. Ya. Oke, lanjut lagi silakan. Ada lagi mau tanyakan? Oh, ini Muhammad Rizky Subagja. Mic-nya error. Oke. Silahkan. Kita mau diskusi Pak, aja. Pak mau Silakan. tanya, Ya, silahkan. kalau misalkan nih kan idenya itu udah ada, terus udah semuanya tuh udah tinggal ini gitu ya, tinggal jalan gitu. Kan suka ada pengaruhnya tuh dari luar tuh, cara ngatasinnya kayak gimana ya, Pak? Nah, gini dulu, saya bingungnya, kamu itu ada ide belum mulai, tapi ada gangguan dari luar. Gangguannya itu maksudnya gangguan kayak gimana dulu? Kan kayak waktu itu kita kan misalkan punya ide nih, terus kan cara survei ke orangnya tuh kita tuh kayak nih aku punya ide nih kayak gini 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 menurutnya kayak gimana gitu kan Pak ya, misalkan tapi kebanyakan orang itu malah ngerendahin gitu kayak eh mandang sebelah mata lah gitu, jadi buat kita itu yang tadinya udah semangat jadi langsung kayak ah gini gening gitu. Itu gimana ya Pak cara ngatasinnya? Oke, kayak gini ya. Sebenarnya kalau saya bilang, nah ini, kamu itu kan survei, kamu ada ide langsung survei, dia pengen tahu gitu, bisa diterima nggak ide kamu, itu kan selebihnya. Iya Pak. Nah, itu kan kamu survei juga kan ke beberapa orang. Nah, orang itu karakternya kan beda-beda. Bisa jadi kayak gini lah, di kampung A, kamu survei semua di kampung A, ternyata nggak ada yang suka. Belum tentu di kampung B itu nggak suka juga. Sebenarnya, karena sebenarnya kamu tuh belum mulai loh. Belum aksinya belum ada sebenarnya ini. Jadi kamu bisa tahu dari mana yang suka tiba-tiba langsung ngedown, kok bisa langsung ngedown? So, kalau saya bilang sebenarnya aneh. Kalau saya bilang, kamu kenapa bisa ngedown? Jalan juga belum, ini baru survei, gara-gara survei ini langsung aja yang ngedown. Nah itu berarti kan kamu yang salah kalau saya bilang. Kayak gini Meskipun Pak kamu kan apa? waktu itu tuh ada idenya tuh kan liburnya tuh masa liburnya tuh panjang karena KMMB itu ya Pak, dia lebih panjang. Terus kita itu coba buka tugas lah gitu ya, kayak ngerjain tugas tadi kata Bapak. Soalnya anak SMP SMA di daerah kita kan kebetulan banyak. Nah, si orang tuanya itu malah nggak terima gitu Pak, kayak kamu tuh ngajarin anak nyontek lah kayak gini, padahal itu kan niat kita tuh kan kayak mengurangi beban gitu ya Pak ya, karena emang banyak banget. Jadi malah dicecer lah gitu sama orang tuanya tuh. Padahal si anaknya tuh emang kebebani banget gitu Pak. Sekalian juga kan kita cari penghasilan tambahan gitu. Jadi itu gimana ya? Oke. Sebenarnya ini bisa juga kamu mungkin ya. Cara penyampaiannya juga mungkin agak yang salah. Jadi salah penerimaan bisa jadi ini. Bisa jadi. So, kalau misalnya kamu kan tadi idenya itu, misalkan anggap nih saya orang tuanya, kamu ngomongnya apa ke saya? Anggap saya orang tua murid nih. Kamu ngomongnya gimana? Waktu itu kan lagi pada ngegosip lah gitu ya orang tuanya tuh. Kita tuh kebetulan ada di sana, kita bilang kayak gini, gimana Bu kalau misalkan kita juga kan lagi libur gitu teh, kita bantu aja gitu, gimana? Awalnya mah dibantu jadi kayak kelas ngumpul gitu kan ya di rumah, jadi pas pembelajaran gurunya kan suka ngasih materi doang sama kita tuh disampaikan gitu tah. Lama-lama si mereka itu malah kebebaninnya tuh ke tugas, soalnya tugasnya itu emang banyak banget gitu Pak ya. Terus aku teh coba lagi gimana ada orang tuanya juga, gimana kalau misalkan kita buka kayak bantu ngerjain tugas gitu kayak gini-gini. Awalnya mah berjalan lancar gitu ya Pak ya. Cuman emang nggak tahu gimana waktu itu tuh, padahal udah kayak kebebanin nggak, anak-anaknya tuh udah nerima gitu ya. Udah nerima dan alhamdulillah nggak apa sih, nggak terlalu kelihatannya tuh nggak terlalu stres gitu ya anak-anaknya tuh, karena emang ke ini
Ditambah kita juga bukan ngerjain doang gitu. Jadi pas udah dikerjain, diserahin ke anaknya, kita juga diajarin lagi anak-anaknya tuh. Jadi kayak ini tuh caranya kayak gini kan Pak. Tapi lama kelamaan ada beberapa orang gitu ya nggak tahu awalnya kayak gimana, nuduh kita tuh malah kayak ngajarin anaknya itu gak mandiri gitu Pak, kayak gitu. Itu kayak jadi membuat kita tuh kayak gini tanggapannya gitu. Itu cara ngatasinnya kayak gimana ya Pak? Oke, ini kalau saya ya sebagai orang tua, saya juga pasti berpikir kayak gitu. Ada juga, karena kayak tadi kamu, meskipun kamu kan ngajarin lagi, tapi kamu kan kerjain dulu. Bener nggak? Sekarang kan tugas, kalau saya kayak gini, saya ganti namanya jadi privat lah, kalau saya mah. Privat, kalau ada kendala, sok bisa panggil saya. Jadi jangan ini, saya mau tugas, ganti kata-katanya, sebenarnya intinya sama aja nanti tuh kayak gitu, tapi jadi privat lah kayak gitu. Orang lebih bisa menerima, kalau saya orang tua, kalau privat, kalau tugas gitu emang bener, karena kamu tuh langsung ngomong ke orang tua kayak gitu. Kecuali kalau online mah nggak tahu orang gini gitu. Kan siapa yang butuhnya, sok nggak juga masa bodoh. Kalau kamu kan langsung kayak lagi ibu ngegosip. Nah itu salahnya juga kamu tuh. Jadi langsung kamu tuh poin. Padahal coba kau gini, kamu kan udah tahu masanya dari anak-anak. Nah jangan dulu yang menghadap orang tua tuh kamu anak-anaknya. Ibu-ibu tuh pasti kalah kalau sama anak-anaknya. Sebenarnya. Nah terus lihat juga karakternya sebenarnya. Gitu, udah privat, udah sebenarnya kalau kamu di awal misalnya jangan gitu, privat aja, padahal intinya sama kayak gitu, pasti lebih nerima kalau privat, benar nggak? Betul Pak, berarti iya. Salah judul sama pendekatan ya, harusnya pendekatannya ke anak-anak sekolahnya ya. Kamu langsung to the point, kayak gitu tuh, kayak mendekat itu jangan baru juga datang kayak orang ngumpul langsung jebret to the point, ya salah kamu mah. Kayak tahapannya deket dulu, yang penting deket dulu kayak gitu, ibaratnya tuh deket dulu nih, karena gimana kan ngumpul dulu, ikut ngumpul dulu, jangan ngomongin masalah itu, ibaratnya gini ibu ini sekampol, oke, kata gimana, lama kan pasti ibu suka ngomongin anaknya, nah jangan dulu kamu yang ini, kalau misalnya kayak ibu, sama ini anak pusing, sama nih anak tugas nih, misalkan susah nih ngerjain gini susah, nah baru kamu, bu kalau saya gimana tuh kalau bisa saya bantu, nah itu kan lebih enak, jangan langsung kamu tiba-tiba langsung cegek aja to the point. Ini kan karena yang butuh ibu-ibunya dulu, kalau kayak gitu mah enak kan, kalau ibu yang ngomong ini saya menawarkan karena kan ibu yang butuh, bukan nih bu mau nggak, nah enggak, jangan kita yang nawarin, jadi kita nunggu orang yang butuh, kan waktunya tepat kayak gitu. Emang tadi sih pendekatan kamu kalau misalnya yang salah, judul juga kayaknya. Itu karena kan kamu sistemnya ini bukan online, kamu offline. Iya. Iya, itu maksudnya. Intinya sama pada private aja, kalau privat mah. Tapi Pak ini teh akhir-akhir ini teh anak-anak itunya teh pada bilang teteh ngadain lagi dong, ngadain lagi dong ininya belajar barengnya. Itu mungkin bisa jadi peluang baru ya Pak ya, mulai dari awal lagi gitu ya. Jadi privat, tapi kamu ganti namanya privat, awas. Privat namanya. Iya, ya, kalau yang privat itu hitungannya per jam. Nanti diganti namanya. Iya, privat. Jadi misalkan dikumpulin aja semua, lebih enak. Bayarnya sama, tapi dalam satu waktu, keren kan? Iya sih. Soalnya kan di sini juga banyak juga yang sekelas gitu ya Pak ya, sama sekolah. Gitu maksudnya itu. Itu. Iya. Salah judul berarti. Ganti aja di privat. Insya Allah kalau privat mah, udah. Padahal nanti ke anak-anak ya gini, kan nanti diajarin apa? Kan nanti kamu ngajar kalau padahal intinya mah ya itu tugas intinya itu. Tapi ya lebih baik juga jangan langsung ke tugas dulu. Ini tugas tentang ini. Ya, misalkan kamu sebelumnya contohnya itu jangan langsung ke tugas, ngerti nggak? Setidaknya ya, ada contoh soal yang dulu lain. Ya. Soal materinya dulu. Nah, saya coba yang itu kerjain. Nah, mending gitu, jangan langsung yang soalnya dikerjain, jangan. Itu kamu ke soal yang lain, cerita yang lain itu lebih baik. Jadi nanti pasti ditanya sama orang tua, kemudian ini cerita ini. Soal ngerjain sendiri, berarti anaknya ngerti orang tuanya. Ya, baik Pak. Lebih kayak pendekatannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Berarti kamu kepikirannya yang tugas, kok kamu dari dulu ini
jujur aja kalau yang masalah tugas gini, kok saya udah ngadain kayak tugas gitu di zaman kuliah. Jadi saya tuh sumber keuangan saya tuh jujur ya, dulu tuh sumber keuangan saya tuh dari ngerjain tugas, terus dari yang fotokopi. Jujur dulu kuliah. Jadi misalkan nih ada dosen ini fotokopi materi, nah terus ada yang nyuruh buat minggu depan ini materinya. Kalau dulu kan masih sistem OHP ya, nggak kayak sekarang kayak proyektor dulu OHP. Sebenarnya ini buat materi. Nah oke, saya kan giniin misalkan 2 lembar, misalkan anggap aja misalkan 500.000. Nah, oke 1.000 ngasih. Kadang ada yang lebih 2.000 ya, kembalian udah biarin. Nah di situ kan lumayan sebenarnya. Ternyata kecil tapi lumayan bisa buat ngopi, buat sarapan. Saya dulu kayak gitu. Pokoknya semangat ada mau kopi, ayo saya. Siapa yang mau? Atau sok tugas. Tapi saya nggak pernah yang satu kelas dulu. Luar kelas beda kelas kadang. Ini saya tugas nggak gimana dong? Sok berapa soal tentang apa dulu? Berani nggak segini? Buat kapan? Saya gitu jujur aja. Tapi dari zaman kalau soal tugas dari dulu udah otaknya kayak gitu saya. Lumayan masukan kecil-kecil tapi kalau banyak kan lumayan kayak gitu tugas itu. Kayak kalau ngajarin kayak tadi ya prepat, kalau saya mah sama juga dari waktu kuliah tapi itu mulai semester 3 itu sama ngajarin ya yang kecil aja matematik, fisika, kimia, saya kayak gitu sih 3 itu kadang simple kok sebenarnya mah asal berani dulu. Kadang kita takut kita nggak keilmuan, tenang kan ada buku panduannya, anak-anak juga suka bawa kok buku ajarnya, kita tinggal baca dulu buku ajarnya sebenarnya kayak gitu. Kadang kita takutnya gitu mau ngajarin privat, takutnya saya nggak bisa. Tenang ada buku ajar kok, pahami dulu dikit lah, insya Allah bisa itu ya. Kadang kita tuh terlalu banyak ketakutan, menurut saya malah itu juga kadang belum juga maju udah banyak ketakutan. Nah itu maju ge encan nggak sih kumaha ya teh, banyak kayak gitulah itu ya. Jadi sekarang ya itu yang penting waktunya pas. Kayak saya dulu ya gara-gara butuh nih ngerjain dong siapa yang bisa, ya udah mau sok berani berapa. Kalau enggak ya udah diem aja biasa. Saya nggak pernah nawarin misalnya sok siapa yang mau dikerjain tugasnya, enggak, saya nggak pernah. Kan dari orang yang butuh, pas orang butuh dia kan dari ibaratnya mulut ke mulut akhirnya ngomong gini-gini. Biasanya suka ngomong sama awas tapi jangan bilang, saya ngerti ya tenang rahasia. Nah kayak gitu sistemnya gitu itu ya. Itu salah satunya seperti itu sih. Jadi jangan langsung yang gede juga, kecil-kecil juga lumayan sebenarnya. Kalau banyak mah ya usaha kecil. Tapi kalau punya banyak 100 usaha, lumayan. Silakan ada lagi yang pertanyakan atau diskusi. Ada ini mah diskusi aja, silakan. Bebas. Silakan. Karena nanti juga ada proyek itu ya. Nah ini nanti sesuai nggak kayak misalnya tadi kayak kita udah ada nih sama itu ya. Nah nanti tuh sesuai nggak? Nah ini nanti bisa juga dikembangkannya itu seperti apa ya, nanti ada ya materi ke depannya biar lebih lagi mantap lah ibaratnya seperti itu. Karena mungkin kayak kamu udah idenya gini tapi terarah enggak, nah itu kadang nanti tuh di situ. Jadi lebihnya ke sini desain kerja aplikasi game tuh mengarahkan dan lebih terarah, terstruktur lah seperti itu. Jadi biar lebih matang lagi. Sebenarnya intinya seperti itu. Tuh. Tapi yang penting mas sebenarnya jangan takut gagal. Yang penting tuh bukan gagal di awal. Belum apa udah gagal ya itu yang aneh tuh. Gak apa-apa. Sebenarnya kalau udah jalan tiba-tiba gagal, emang udah biasa itu mas sebenarnya. Yang penting kita kan normal dulu baru gagal. Apa aja jadi pembelajaran nah, seperti itu. Jadi buat pengalaman lah seperti itu. Silakan. Ada lagi yang menanyakan? Pak, mau Ya, nanya silakan. lagi. Ya, sok, Kan silakan. ada orang yang dia tuh ngejalanin bisnis, tapi awal-awal tuh bisnisnya rame, tapi pas dia dihadapkan sama sepi pembeli, dia tuh kayak nyerah gitu, Pak. Udah gitu, sepi, nggak jualan lagi gitu. Berarti itu termasuk kepribadian yang mana ya, Pak? Apa nggak punya bakat atau gimana gitu, Pak? Kalau yang barusan sebenarnya nggak strategis, saya bilang. Karena sebenarnya lebih yang efektif, efisien gimana. Nah kata tadi dia tuh cuma di zona nyaman, dia berpikirnya seperti ini. Tapi ini yang strategis bisa juga visionary ya. Dia tuh cuma berpikir di zona nyaman. Saya ini waktu awal-awal misalkan dia masih ramai nyantai, tapi dia nggak berpikir gimana cara mempertahankan konsumen. Jangan berpikir bahwa yang usaha gini itu cuma kita. Nah, gimana kalau ada yang pendatang yang baru lagi? Ternyata dia nawarin sesuatu yang lebih baik.
Misalnya kayak dari harga lebih murah, nah harusnya itu kan mikir ke situ. Nah makanya kita tuh harus seperti itu, jangan cari aman. Kita tambah lagi, kalaupun ini tambah lagi apa yang lainnya, fitur-fitur menulai apa yang bisa menarik, yang bisa bikin pelanggan itu yang udah jadi pelanggan tetap jadi pelanggan, justru menarik pelanggan baru lagi. Itu sebenarnya intinya. Jadi harus keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Gimana caranya? Itu. Jadi kalau pelanggan nih, kalian kita tuh nyaman lah, banyak kayak nyaman, ini udah laku terus ya tenang aja. Ya kayak tadi tiba-tiba gimana? Tiba-tiba jadi sepi. Kan banyak kendala tuh. Jadi saingan yang lain banyak, orang lebih memilih yang lain karena misalkan lebih murah, lebih banyak promosi. Nah, berarti kan bisa salahkan ya kita sendiri sebenarnya. Kenapa nggak sampai ke situ mikir seperti itu? Jadi sebenarnya ini kesalahan dari kita, dimanfaatkan peluangnya oleh orang lain kayak tadi. Kan boleh yang sama, tapi bisa nggak apa yang bisa tawarkan nih, biar orang lebih ini, ya mau gak mau ya bakar uang, kayak tadi saya bilang, promosi. Nah benar, itu salah satu menarik itu kan promosi. Itu ya. Jadi seperti itu sebenarnya tuh. Kalau sampai pelanggan itu berkurang, balik lagi. Karena yang pelanggan itu harusnya itu tetap minimal. Itu harus bertambah terus, makin meningkat tuh. Tapi jangan sampai meningkat tuh, tetap aja kita tuh kayak tadi di zona nyaman, harus keluar dari kotak, out of the box kita tuh. Ya kita tambah lagi nih, kira-kira apa lagi nih yang bisa bikin menarik orang. Kayak kita jualan tambah lagi, apalagi ada menu yang mau ditawarkan, fitur apa yang mau ditawarkan, biar mempermudah kayak apa. Nah, seperti itu. Terus berpikir ke situ. Karena kan kayak lagi laku banyak nih, kan berarti modal udah banyak nih. Ini modal ini mau diapain nih? Berkeberlangsungan nih. Diperluas atau gimana? Diperluas itu bukan berarti diperbesar, misalkan untuk mempermudah konsumen dan lebih betah gimana. Itu sih sebenarnya seperti itu. Kalau bilang enggak, ya emang pasti banyak. Nah itu berarti dia itu tipenya ya nggak visioner atau nggak strategis sebenarnya. Saya bilang tuh. Karena kalau udah kayak gitu susah. Orang udah banyak pelanggannya ini udah susah balikinnya lagi. Jujur aja. Apa yang mau kita tawarkan? Itu. Berarti kan mau ngomong kita lihat lagi ke kompetitor misalnya nih. Jadi pada pindah misalnya ke A awalnya, jadi ke B ini pindah nih konsumen. Kita lihat di B apa yang tawarkan. Nah kita bisa nggak nawarin lagi yang lebih baik dari B? Berarti itu mah keluar lagi uang lebih banyak. Ya justru harusnya itu dari awal tuh mempertahankan itu. Maka yang pertama itu sebenarnya kualitas. Jujur aja konsumen tuh kalau kualitas terjaga insya Allah lah. Itu. Yang pertama tuh kualitas dulu, jangan kuantitas. Kualitas. Meskipun harganya kayak tadi jangan lebihnya ke keuntungan. Makanya tadi kan bisnis model itu kan keempat. Kenapa? Ya itu. Karena jangan lihat profit pengen langsung besar, mending kecil tapi konstan. Tetap dapat gitu, daripada sekali dapat gede tapi udah hilang aja, nggak ada lagi. Itu mending dikit tapi berkelanjutan. Seperti itu sih yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke silakan, ada lagi? Silakan. Jadi kalau sebenarnya ide itu banyak loh, apalagi kalian mahasiswa loh sebenarnya. Karena kalau kalian berpikir pengen kerja, emang bener peluang lebih besar. Tapi sebenarnya kalau pengen kalian tipenya sama, tipenya pengen nyantai, ya mau gak mau kalian usaha sendiri. Itu mau gak mau itu mah gitu. Kan ada karakter tipe orang yang saya mau gak mau kerja, justru saya mau yang mempekerjakan. Itu baik lagi kayak tadi 5 elemen itu aja pahami mana yang paling penting. Nah itu jadi belasan butuh, mana orang yang butuh waktunya tepat pas gitu. Pas butuh pas ayah. Nah itu simpelnya mah itu ya, simpelnya seperti itu. Ya silakan, ada lagi nggak mau tanyakan? Assalamualaikum Pak, mohon Ya, maaf memotong pembicaraannya Pak. Ini Pak, mikrofon Gagan tadi error Pak, jadi Gagan harus reconnect gitu Pak. ya udah di absen kan di chat ada ya. Oh iya, makasih Pak. Ya, oke silakan, ada lagi nggak? Nggak ada ya, mungkin untuk kali ini ya mungkin nanti bisa lah nanya lagi mungkin di sesi berikutnya ya. Kalau misalnya tiba-tiba ingat menanyakan, boleh tanyakan di sesi berikutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan. Untuk materi udah di ini ya, udah saya upload e-learning dari kemarin. Akan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.